Nah, kalau mau dicari-cari, gampang itu. Gampang itu. Bisa dicari. Ya kan? Nggak usah saya sebut kasusnya satu-satu, banyak sekali. Ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal. Jadi ekspresi dari apa ini harus dimaklumi, ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena, ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal, yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR, berkirim surat, jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya, kalau konkretnya mau dicari-cari gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama karena berkhianat pada negara, yang kedua karena korupsi, yang ketiga karena terima suap, yang keempat kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya, dia segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun, itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4 kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan juga. Yang terakhir itu alasan administrasi, kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, atau dia ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden, nah, dia bisa diberhentikan. Jadi ada 6 alasan. Nah, kalau mau dicari-cari, gampang itu. Gampang itu, bisa dicari, ya kan? Nggak usah saya sebut kasusnya satu-satu, banyak sekali, ya kan? Ya, sederhananya begini, kalau seorang presiden lewat naik mobil di Jalan Sudirman, buka pintu, meludah di jalanan, kena ibu-ibu yang lain lagi naik motor. Nah, pertanyaannya, itu tercela apa enggak itu? Masa pejabat publik kok meludah sembarangan, kena muka orang lagi, ya kan? Ibu-ibu pula, dia dandan mau kawinan, tahu-tahu diludahin presiden ya? Padahal presiden nih, tercela apa enggak itu? Nah, itu tercela itu. Jadi untuk alasan mudah dibuktikan. Nah, itu tempat membuktikan di MK. Jadi di MK itu nanti membuktikan apa benar dia melakukan 6 hal tadi, masuk kategori 6 hal tadi. Kasusnya apa, buktinya mana. Kalau terbukti, bisa jadi, pasti setuju MK-nya. Apalagi MK itu ada 5 kewenangan, 2 yang belum, 3 yang sudah banyak. Judicial review, perselisihan hasil pemilu, sengketa lembaga negara, itu sudah banyak. Tapi 2 belum, pembubaran partai sama impeachment. Ya pasti senang tuh 9 orang kalau ada kasusnya. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Kembali lagi bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tentu memang tadi penyampaian dari Pak Jimli ya. Tentu kalau kita tadi mendengar dan juga soal tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, tentu sampai saat ini menjadi suatu tanda tanya dan persoalan yang perlu dibahas secara tuntas. Dan tentu ini bukan perihal ecek-ecek,
ya, bukan main-main. Dan ini petisi atau tuntutan yang betul-betul ya, yang benar-benar harus ya diproses, ya, harus diproses dengan baik karena ini menyangkut posisi Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Tentu dalam hal ini apakah Gibran bisa dimakjulkan? Tentu jawabannya bisa-bisa saja, walaupun tidak mudah. Tapi kalau ada dasar sesuatu hal yang memungkinkan itu dilakukan, ya monggo. Itu nggak bisa lagi jadi wakil, misalnya syarat sebagai wakil presiden itu nggak memenuhi lagi. Misalnya Pak Gibran ada melakukan tindakan tercela, terlibat narkoba atau korupsi dan lain sebagainya, atau mungkin ada kajian-kajian yang mungkin mengharuskan wakil presiden itu diganti karena mungkin dari aspek pengalaman atau dari kesiapan secara eh, jasmani, rohani dan lain sebagainya, ya bisa-bisa saja gitu ya. Dan tidak hanya wakil presiden sebetulnya, sedangkan beberapa kejadian sudah membuktikan bahwa contoh misalnya Pak Soeharto itu turun-turun juga mengundurkan diri, seperti Gus Dur misalnya, dan mungkin ada contoh-contoh lain ya. Dan saya rasa ya karena sudah memenuhi syarat untuk dimakjulkan, untuk diturunkan, untuk dilengsarkan. Meskipun tidak semudah itu karena di era sekarang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat ya, melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Jadi Prabowo Gibran kan sepasang dan sepaket tuh. Tetapi kalau memacu mungkin saja pada putusan MK 90 tahun 2023 bisa saja tipis harapannya untuk memakjulkan misalnya. Karena bagaimanapun secara hukum itu sudah sah. Ya, makanya dilantik gitu ya. Dan kemudian itu kan sudah disengketakan pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi ya kalau memacu pada putusan itu misalnya ya sangat tipis lah harapannya kalau memang untuk dimakjulkan atau untuk diganti. Tapi yang saya dengar kabar-kabar bahwa mungkin tuntutan ini disuarakan karena ada kekhawatiran. Misalnya ketika Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan secara prosedural ya Gibran sebagai wakil presiden yang menggantikan posisi beliau nantinya ketika seandainya atau misalnya berhalangan tetap. Gitu ya. Tapi dari segi aspek pengalaman Gibran bisa saja berpikir bahwa ya hubungan internasional pun tidak baik misalnya, pengalaman pun ya masih minim ya, dan hal-hal yang lainnya itu kan sebagai penilaian-penilaian ya, sebagai kajian-kajian ya, sehingga muncullah suatu tuntutan ini melalui forum yang diselenggarakan atau yang dilakukan. Seperti itu kurang lebih dari pandangan atau menurut hemat saya dalam berpikir. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini ya, ini saya ulas. Apa saja sih sebetulnya penilaian teman-teman kita, masyarakat Indonesia terkait hal ini? Saya akan coba sampaikan kepada Anda, kepada pemirsa dan Bapak Ibu semua ya. Sylvester saking membela Gibran hina Jenderal Tri Sutrisno. Wapresnya hanya dipilih satu orang, Soeharto, itu ucapan Sylvester Matutina, pembela keluarga Jokowi. Padahal kalau kita melihat Jenderal atau Purnawirawan Jenderal TNI Tri Sutrisno, yang dulu beliau juga berjuang untuk negeri ini, teman-teman. Dan bahkan beliau juga pernah sebagai wakil presiden mendampingi Pak Soeharto pada saat itu. Ya, tetapi ya karena itu tadi, karena dipilih oleh presiden dan lain sebagainya, karena juga melalui sidang MPR juga pada saat itu, dan sekarang kan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi itu yang menjadi mungkin ya dibanding-bandingkan lah. Makanya sampai ada mengatakan Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah dan lain sebagainya. Ada yang mengklaim itu terlalu dini saya rasa.
Karena ya belum nyampe setahun, ada seseorang yang mengatakan bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ya, bagaimana mungkin bisa mengatakan hal itu? Jadi ya nggak heran kalau netizen bilangnya ini penjilat, ya, pembela, termul, termul. Itu biasanya ya saya baca-baca di komentar-komentar netizen kita nih. Ya. Kemudian wapres itu harus pintar, cerdas, dan amanah, bisa ngasih solusi, bukan ditanya pelangap-pelongo dan tidak bisa menjawab. Ya, lebih cepat lebih baik segera dimakzulkan. Cepatlah Gibran Fufafa dimakzulkan, rakyat udah muak karena memalukan, cuma pelangap-pelongo doang. Alhamdulillah akhirnya Gibran si Fufu Fafa dimakzulkan dari jabatan wapres karena dia tidak lulus SMA dan hanya gemar membaca komik dan main PS sehingga wawasannya sangat sempit dan sulit untuk berkomunikasi dengan rakyat. Dan kemudian memang kalau terbukti misalnya seandainya tidak lulus SMA, pasti ya itu bisa dimakzulkan. Kalau tidak lulus SMA, kan kita nggak tahu, Gibran katanya kan lulus, jadi ya barangkali ada yang curiga atau ada yang ragu soal kelulusan Gibran, atau mungkin sekolahnya pindah-pindah dulu misalnya dan dicari tahu seperti soal isu ijazah palsu Jokowi gitu ya, cari-cari tahu-taunya ada yang curiga, ada yang menemukan bukti dan lain sebagainya, ya itu kan sampai sekarang masih dibahas dan tak kunjung selesai. Saya nggak tahu sampai kapan pembahasan itu akan berlanjut. Kemudian 2025 awal tegaknya demokrasi di Indonesia, Pratiwi memanggil putra atau putri terbaik bangsa demi tegakkan kedaulatan dan kemakmuran seluruh RI 1. Kami komunitas rakyat dari Jawa dan Banten mendukung sepenuhnya pemakzulan Gibran Beler, anaknya Jokowi Mulyono, lebih cepat lebih bagus. Bapak Gibran buru-buru ini menfollow judi online di akun Instagramnya. Tidak pantas memimpin negara ini, seharusnya pemimpin memberikan teladan baik kepada masyarakat, malah sebaliknya merusak anak bangsa, membahayakan dan juga memalukan. Gus Dur saja bisa dimakzulkan, apa alasan Gibran pelangap-pelongo sudah dimakzulkan? Ada apa sebenarnya? Apa uang dan uang diutamakan kalau dia sampai kapanpun tidak bisa dimakzulkan? Ya, saya nggak tahu ya. Jadi di sini banyak sekali ya penyampaian dari kawan-kawan kita. Ya, mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh nanti silakan sampaikan di komentar pada video ini. Yang terakhir ya, ini saya bacakan yang terakhir. Cepat saja dimakzulkan, sudah nggak sabar melihat wapres dimakzulkan. Habis itu usut tuntas Anwar Usman, Pratikno, Jokowi dan semua pendukung perusak konstitusi yang merubah undang-undang. Ya, jadi ke depan kita akan lihat apakah benar atau tidak dimakzulkannya terlaksana atau enggaknya, kita lihat di kemudian hari. Tetapi menurut pandangan hemat saya, tidak segampang dan tidak semudah itu untuk memakzulkan atau untuk memberhentikan seorang wakil presiden tanpa dasar-dasar atau mungkin tanpa ada sesuatu hal yang dilanggar. Itu saja, terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.